Tidak banyak yang menyadari lambang sila pertama Pancasila bukanlah bintang, tapi cahaya. Sama halnya banyak yang tidak menyadari kalau lambang sila kedua Pancasila adalah rantai, petak, dan lingkar. Begitu pula dengan lambang sila ketiga. Mayoritas orang menganggapnya adalah pohon beringin, padahal yang mengusulkannya lebih spesifik menyebutnya pohon astana. Sila simak selengkapnya video ini sampai akhir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila atau lebih dikenal dengan Garuda Pancasila adalah rujukan paling representatif dan otoritatif untuk kita memahami Pancasila. Cara terbaik untuk memahami Pancasila adalah dengan mengenal nilai-nilainya yang disusun oleh para pendiri bangsa sedemikian rupa pada lambang negara Garuda Pancasila. Ada 3 komponen utama yang terdapat pada Garuda Pancasila. Pertama, figur burung Garuda. Hampir semua kita sudah hafal 17 helai sayap Garuda, 8 helai ekor Garuda, 19 helai bulu bagian bawah Garuda, dan 45 helai bulu bagian leher Garuda adalah perlambang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kedua, tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada selembar pita putih yang ada dalam cengkraman kaki burung Garuda adalah semboyan yang mengajarkan kepada kita bahwa walau kita beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan. Sebuah filosofi luar biasa tentang persatuan dan toleransi dalam perbedaan yang diwariskan oleh Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma 7 abad silam. Keragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keragaman. Ketiga, yang sering abai dipelajari dan dipahami oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah perisai di dada Garuda yang di dalamnya terdapat simbologi sila-sila Pancasila yang tersusun dalam konfigurasi yang harmoni dan dinamis. Tanpa perisai tersebut, Garuda hanyalah Garuda. Dengan adanya perisai tersebut, maka ia menjadi Garuda Pancasila. Pada perisai tersebut tersusun 5 sila dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Umumnya orang melihat bintang sebagai simbol sila pertama. Namun Muhammad Natsir yang mengusulkan lambang sila pertama ini menyebutnya dengan nur, cahaya. Sebuah penggambaran yang lebih akan spiritualitas, cahaya ilahi. Cahaya Tuhan ada di mana-mana meliputi segala sesuatu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mayoritas masyarakat kita tidak menyadari bahwa lambang rantai pada sila kedua ini adalah rantai petak lingkar. Diusulkan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Diadopsi dari kalung rantai yang biasa dipakai oleh suku Dayak yang menggambarkan regenerasi. Petak melambangkan laki-laki dan lingkar melambangkan perempuan. Jadi dalam konstitusi kita, perempuan dan laki-laki kedudukannya sudah sederajat. Di banyak bangsa lainnya, kesetaraan gender mungkin baru jadi wacana. Tapi pada bangsa Indonesia, ia sudah mewujud sebagai nilai dari dasar negara. Karena itu, sejak dari pemilu pertama di Indonesia, perempuan sudah punya hak suara. Kontras dengan Amerika Serikat misalnya, di mana perempuan baru punya hak suara 70 tahun setelah pemilu pertama mereka selenggarakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Umumnya orang menyebut pohon beringin sebagai simbol sila ketiga. Namun yang mengusulkannya Raden Mas Ngabehi Purbacaraka lebih spesifik menyebutnya pohon astana. Pohon astana biasanya ditanam di depan keraton kerajaan di masa lalu. Tempat di mana raja dan rakyat berkumpul membicarakan persoalan kehidupan bersama. Maknanya sangat mendalam. Kekuasaan harus menyatu dengan rakyat. Penguasa tidak boleh berjarak dengan rakyat. Penguasa harus hadir di tengah-tengah rakyat, harus mengayomi rakyat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng, diusulkan oleh Muhammad Yamin. Simbol kepala banteng melambangkan tenaga rakyat yang ulet dan tekun. Tenaga rakyat tersebut harus disusun dengan cara musyawarah dengan metode perwakilan. Demokrasi Pancasila bukan sekedar one man one vote, bukan sekedar menang-menangan, bukan sekedar adu banyak.
tidak saling menegasikan, tapi demokrasi yang mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan. Yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang banyak harus merangkul yang sedikit. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat di Nusantara hidup dalam harmoni dan kebersamaan. Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan besar di Nusantara, tidak dibangun dengan penaklukan atau invasi, melainkan hadir sebagai pengayom dalam peradaban bahari bagi ratusan kerajaan lainnya yang ada di Nusantara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang mengusulkan agar sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Tujuan bernegara haruslah bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara harus dipenuhi haknya oleh negara. Tidak boleh ada satupun golongan atau pihak yang terabaikan. Saudara sebangsa dan setanah air, kelima sila dasar negara kita tersebut disusun dengan harmoni pada perisai yang tergantung pada dada Garuda. Terdapat dua perisai, yaitu perisai luar yang berwarna merah putih, di mana tersusun sila 2, 3, 4, dan 5, diikat oleh perisai dalam yang berwarna hitam, di mana terdapat sila pertama. Perisai inilah yang akan menjadi pandu bagi kita bagaimana membaca dan memahami Pancasila. Perisai luar yang berwarna merah putih menandakan urutan dan arah membaca sila-sila Pancasila. Sila kedua dengan latar warna merah, sila ketiga dengan latar warna putih, sila keempat dengan latar warna merah, dan sila kelima dengan latar warna putih menunjukkan kepada kita bahwa Pancasila harus dibaca melingkar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Pancasila tidak tersusun hierarkis dan linier, tapi dinamis melingkar ke kiri, di mana di tengahnya terdapat sila pertama dengan latar hitam pada perisai dalam. Di balik gerak melingkar tersebut terkandung makna yang egaliter, dinamis, dan dialektik. Jauh dari struktur hierarkis, linier, dan positivistik. Karena itu, tak ada tempat bagi otoritarianisme dalam masyarakat Nusantara. Adapun putaran melingkar ke kiri melawan arah jarum jam melambangkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme sekaligus menyadarkan kita akan asal-usul. Gerak melingkar ini dalam istilah Nusantara dikenal sebagai gilir balik, sebuah konsep yang diadopsi dari suku Dayak Melayu. Dalam astronomi, kita ketahui semua bintang, planet, dan satelit berotasi melingkar pada orbitnya. Dalam peradaban Islam dikenal dengan istilah tawaf. Dalam susunan lambang negara Garuda Pancasila, para pendiri bangsa mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam taman raya internasional, serta dalam kehidupan berdemokrasi mewujudkan keadilan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, semuanya tidak terlepas dari spiritualitas simpul yang ada di tengah perisai yang mengikat semua sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua sila tidak boleh terpisah dari sila ketuhanan. Sila ketuhanan mengikat semua sila. Sila ketuhanan adalah nafas dari semua sila, jiwa dari semua sila. Begitu indahnya, tak ada dikotomi antara kebangsaan dan spiritualitas. Semua menyatu dalam harmoni. Kehidupan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi menyatu harmoni dengan spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu pun tidak boleh berhenti hanya semata nilai, tapi harus mewujud dalam tingkah laku, dalam akhlak, dalam budaya. Hablum minallah dan hablum minannas harus satu paket. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia tak bisa dipisahkan satu sama lain. Berketuhanan haruslah berkebudayaan. Apa artinya bertuhan kalau hanya saling mencaci, saling menafikan, saling menegasikan? Apa artinya bertuhan kalau tidak saling mencintai sesama? Apa artinya bertuhan kalau kita tidak saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi? Apa artinya bertuhan kalau ternyata perilakunya intoleran dan korupsi? Sekali lagi, berketuhanan haruslah berkebudayaan, tercermin dalam praktek gotong royong dalam semangat solidaritas. Terakhir,
Di tengah-tengah perisai terdapat garis horizontal hitam yang melambangkan Indonesia adalah bangsa yang berada pada orbit khatulistiwa. Dengan kesadaran bahari dan pengetahuan astronomi, masyarakat Nusantara mengarungi samudera sejak ribuan tahun lalu. Nusantara adalah masyarakat maritim terbesar di dunia. Menangkan Pancasila, perhebat gotong royong, panjang umur, solidaritas.